Salam kasih bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat, dan simpatisan GKI Kalideres dimanapun berada saat ini. Saya sungguh bersyukur karena saat ini saya masih bisa menyapa Bapak Ibu dan kita akan bersama-sama menikmati sapaan Gembala hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita satu hati, kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur hari ini Tuhan masih menganugerahkan hidup pada kami semua. Dan saat ini sebagai wujud syukur atas kesempatan hidup itu Tuhan, kami mau terus mendengarkan dan belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, saat kami akan baca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Allah menolong kami, memampukan kami, menguatkan kami, agar kami mampu memahami segala sesuatunya dengan baik, dan kami juga tergerak untuk melakukannya dalam hidup kami. Kepada Bapa di sorga, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita sama-sama membaca dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruangan atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan nama Tabita. Siapa sih Tabita itu gitu ya? Tabita atau yang dalam bahasa Yunani disebut dengan Dorcas adalah seorang perempuan gitu ya, seorang murid perempuan yang tinggal di Yope. Alkitab mempersaksikan bagaimana Tabita menjalani kehidupannya dengan sangat berarti. Dikatakan dalam ayat 36 bahwa ia banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Sepanjang hidupnya, Tabita gemar memberikan baju dan pakaian kepada para janda. Hal ini dipertegas dalam ayat 39 ketika para janda menangis saat Tabita meninggal. Kemudian waktu Petrus datang, mereka menunjukkan kepada Petrus baju dan pakaian yang Tabita buatkan untuk mereka. Dan rupanya gitu ya, sifat suka bersedekah atau suka berderma ini tidak terbatas pada pemberian-pemberian baju itu saja. Sebab dikatakan dalam ayat 36 bahwa ada banyak sekali perbuatan baik, banyak sekali Tabita berbuat baik. Itu artinya sifat suka bersedekah itu gitu ya, suka berderma itu selalu mendorong Tabita untuk melakukan yang lebih lagi, melakukan tindakan-tindakan baik lainnya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Akhirnya gitu ya, dari sini banyak penafsir mengatakan bahwa sepertinya Tabita ini bukan orang susah gitu ya. Tabita ini orang yang berada, ia orang yang kaya. Ia memiliki begitu banyak sumber yang ia gunakan untuk apa? Untuk menolong sesama, untuk bermurah hati dan untuk berbagi pada orang lain. Nah, tidak hanya itu, kalau kita bersama perhatikan dengan baik, tindakan suka memberi baju kepada para janda ini menunjukkan bahwa Tabita adalah seorang murid perempuan yang saleh.
Mengapa demikian? Sebab dalam hukum Yahudi, janda menjadi kaum khusus yang harus diperhatikan. Dan para nabi juga mengatakan bahwa tindakan peduli kepada janda adalah salah satu bentuk kewajiban dari agama. Hal ini tercatat dalam Yesaya 1 ayat 17. Dari sini jelas sekali bahwa Tabita adalah sosok yang begitu luar biasa. Ia memakai kesempatan hidupnya untuk hadir melayani banyak orang. Ia menyatakan kasihnya dengan selalu berbuat baik, selalu memberi sedekah kepada orang-orang yang susah, atau yang dalam teks ini merujuk pada para janda. Dengan kekayaan yang dimilikinya, ia tidak menjadi pribadi yang egois. Ia tidak menutup mata, ia tidak abai pada sesamanya. Justru Tabita hadir menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menopang dan menolong mereka yang kesusahan. Sungguh Tabita menjadi teladan yang baik untuk kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita tidak bisa menutup mata bahwa saat ini pun ada begitu banyak orang yang kesusahan di dalam hidup. Apalagi semenjak terjadinya pandemi ini orang susah jumlahnya makin banyak. Suatu berita mengatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia naik hampir 1% semenjak pandemi melanda negeri ini. Itu artinya ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan, ada begitu banyak orang yang membutuhkan tangan kita untuk menopang dan menguatkan mereka. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Misalnya ada begitu banyak orang yang mau makan aja susah, mau beli susu anaknya aja susah. Mereka mau makan buat besok aja mereka mikir dulu beras tinggal sedikit, anak banyak dan lain sebagainya. Bahkan harus mengesampingkan ada begitu banyak hal demi apa? Demi uang pendidikan anak. Akhirnya mereka jadi susah makan dan lain sebagainya. Ada begitu banyak contoh-contoh konkret, ada begitu banyak contoh nyata yang kita lihat. Pertanyaannya, sudahkah kita hadir seperti Tabita yang rela menolong sesama, yang rela hidup selalu berderma dan bersedekah bagi sesama? Sudahkah kita hadir seperti Tabita yang tidak hidup dalam keegoisan diri, tapi mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan? Kita mau berbagi makanan pada orang-orang yang susah. Kita mau melihat mereka yang terpinggirkan, kemudian hadir menolong mereka, mendengarkan jeritan mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kita bersedia kalau kita berlebihan kita punya uang banyak, kita menjadi orang tua asuh. Ada begitu banyak anak yang kesusahan, mau sekolah nggak bisa, mau makan tak tercukupi. Karena apa? Karena memang susah keadaannya. Maukah kita menjadi orang tua asuh? Maukah kita memberikan yang lebih kalau kita parkir motor atau parkir mobil, mau nggak kita kasih uang lebih untuk tukang parkir itu? Ada begitu banyak tindakan-tindakan lain. Maukah kita melakukannya? Maukah kita menolong sesama? Maukah kita berderma bagi sesama kita? Tapi kemudian dari antara kita ada yang berkata bahwa, loh saya juga susah bu, saya juga nggak punya uang, gimana caranya saya menolong? Bapak Ibu yang terkasih, jangan khawatir. Kita tetap bisa menolong sesama kita menggunakan talenta yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Sama seperti Tabita yang juga menggunakan talentanya untuk membuat baju, dan baju itu diberikan kepada para janda, maka kita pun bisa melakukan hal itu. Upayakanlah agar setiap talenta yang kita miliki untuk mampu menjadi berkat bagi sesama, untuk bisa menolong sesama kita yang sedang kesusahan, yang sedang membutuhkan pertolongan. Misalnya, kalau kita punya talenta berdoa, maka kita doakanlah saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang bergumul, yang sedang menghadapi sebuah tantangan yang berat di tengah kehidupannya. Kalau kita punya talenta masak, talenta bercocok tanam, talenta bikin kue talenta berbisnis, kita bisa sharing ilmu pada orang-orang di sekitar kita yang juga punya kegemaran yang sama.
Tujuannya apa? Mana tahu itu bisa menolong mereka untuk bangkit dari keterpurukan ini. Mereka bisa bangkit dengan berusaha gitu ya. Mereka buka usaha catering, rumah makan, atau mereka mau coba bercocok tanam hidroponik di rumah kemudian menjual hasilnya, atau mereka sedang berbisnis tapi mereka juga bingung. Kita bisa tolong mereka kalau kita punya talenta itu semua. Dan ada begitu banyak cara lainnya yang bisa kita lakukan. Jadi menolong itu bukan soal uang. Dan jangan sampai karena kita tidak punya uang, kita kemudian punya alasan untuk tidak berbuat baik dan menolong orang lain. Sebab menolong dan berbuat baik bentuknya bisa banyak hal. Asal kita benar-benar memiliki hati yang mau menolong, memiliki hati yang mau berbagi, maka Tuhan pasti akan memampukan dan menguatkan kita untuk benar-benar menyatakannya bagi sesama kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, saat ini kita sedang berada dalam minggu-minggu Prapaskah. Minggu-minggu ini menjadi momen bagi kita untuk menghayati keberadaan diri kita, untuk bertobat, dan untuk mengalami pembaharuan hidup. Dari yang tadinya kita berorientasi pada diri sendiri, berpusat pada diri sendiri, sekarang kita mengarahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Dan salah satu bentuknya ialah dengan berbuat baik dan bersedekah pada orang-orang di sekitar kita. Maka nyatakanlah terus kebaikan itu. Biasakanlah itu selama 40 hari Prapaskah ini untuk kita lakukan setiap hari, berderma dan menolong sesama. Lihatlah sekeliling kita, ulurkanlah tangan kita, dan tolonglah siapapun yang kita jumpai dalam kesusahan, agar masa-masa pertobatan ini benar-benar kita isi dengan baik, kita hayati dengan sungguh-sungguh, dan kita meyakini bahwa kita melakukan hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan jangan sampai tindakan ini hanya kita lakukan sepanjang Prapaskah saja gitu ya. Lanjutkanlah itu terus. Lanjutkanlah apa yang sudah kita biasakan sepanjang 40 hari ini. Jangan biarkan itu berhenti. Biarlah setelah Paskah segala tindakan itu, tindakan baik kita, derma kita, upaya selalu menolong sesama menjadi sebuah wujud syukur. Karena apa? Karena kita telah ditebus oleh Kristus. Selamat melanjutkan masa-masa Prapaskah ini. Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus memampukan kita agar kita saling menolong, agar kita saling menopang, agar kita saling membantu, dan kita mau selalu hidup bersedekah dan berderma kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk belajar dari Tabita yang selalu berbuat baik, yang selalu mengerjakan karya-karya baik Tuhan di tengah dunia ini, yang selalu menolong sesama, berderma, bersedekah bagi orang-orang yang kesusahan. Ajar kami juga Tuhan, di tengah kehidupan kami, untuk bisa melakukan seperti apa yang Tabita lakukan. Ajar kami untuk peduli pada sekitar kami. Ajar kami untuk peka pada sekitar kami, agar kehadiran kami benar-benar menjadi berkat. Dan biarlah Tuhan masa-masa Prapaskah ini benar-benar kami lakukan, kami isi dengan komitmen untuk selalu berbuat baik, menolong sesama, dan bersedekah bagi orang-orang susah. Di dalam Kristus, kami yakin dan percaya Tuhan menolong kami untuk mampu hidup dan melakukannya. Amin.